Bersama sahabat Jose, channel membahas tentang emiten-emiten yang ada di Indonesia. Pada siang hari ini, hari Selasa, tanggal 5 September 2023, kita membahas saham JPFA atau Java Confit Indonesia, di mana pada hari ini penutupan sesi 1 Java berada di posisi 1245 minus 15 poin atau 1,19%. Kita lihat secara finansial. Java dari 2018 revenue boleh dikatakan mengalami kenaikan, tetapi net profit margin mengalami penurunan yang cukup mengkhawatirkan, di mana revenue sebesar itu income-nya kecil. Jadi untuk income statement ini not good ya. Tetapi untuk balance sheet di mana 2018 sampai 2023 ini equity memang ada penambahan, tetapi lebih bisa dikategorikan stabil ketimbang hutang. Kalau hutang mungkin yang dulu cuma hanya 10 sampai 11 triliun, sekarang di atas 17 triliun hutangnya. Jadi rasio DER-nya pun dari cuma 120 kali menjadi sekarang 168 kali. Ini benar-benar bad, benar-benar kurang bagus. Jadi rasio utang naik, laba turun. Ini artinya selama 5 tahun ini Java bahasanya tidak ngapa-ngapain, alias tidak mengalami kinerja yang moncer. Nah, tetapi kita bisa lihat dari segi sahamnya 5 tahun ya, sahabat Jose bisa lihat memang naik turunnya di angka range 1000 sampai 2000. Kalau 3 tahun yang lalu sama juga 1000 sampai 2000, 1 year 1000 sampai 1500. Tetapi kalau dilihat dari fundamental, ini kemungkinan besar bisa kembali lagi ke titik dasarnya di 1000. Jadi support yang dalam itu masih bisa dijebol. Karena kenapa? Balance sheet begitu, berarti modal tidak bertambah, utangnya naik terus. Net income tidak bertambah, revenue bertambah. Jadi bahasanya kerja bakti aja, tidak ada perubahan yang signifikan dan perubahan yang bagus itu. Walaupun 2021 ya net income makinnya ada naik, tetapi itu masih dikategorikan tidak naik. Di cash flow juga 5 tahun terakhir ini Java mengalami cash flow yang kurang bagus, di mana semua cash flow-nya sampai sekarang masih minus. Net cash change-nya untuk terakhir minus 216,9 mio. Jadi untuk secara data finansial menurut FTI Business, Java untuk tahun ini tidak layak dikategorikan masuk ke dalam invest, alias ini saham masih bisa cenderung turun itu. Dan rekomendasi kalau menurut dari sini ini sudah masuk kategori tipe C. Jadi rekomendasi saya nilainya ini C. Kalau melihat dari finansial 5 tahun yang lalu
berdasarkan dari income statement, balance sheet, cash flow-nya. Oke, kita lihat dari pengendali profil dulu, kita coba buka. Pengendali masih bagus di Java Ltd masih sekitar 55,43%, di mana data ini juga bisa dilihat tidak ada namanya locking Hong lagi, jadi hanya antara Java dan masyarakat sebesar 43,19, atau saham treasury dengan saham marketnya kalau dijumlahin mungkin sekitar 4,5. Tetapi kita bukan melihat itunya aja, kita melihat Java ini masih menjadi pemegang kendali penuh atas perusahaannya. Itu walaupun dia kondisi mungkin sekarang lagi jelek, tetapi mungkin bisa ke depan masih akan lebih baik. Tetapi ingat, ini rekomendasinya masih bersifat C, tambah kalau shareholder composition kita bilang rekomendasi ini masih C plus lah, masih ada harapan untuk bisa naik kembali. Tapi untuk dari ini masih C. Sekarang kita lihat di case statistik, sangat betul sekali. Lihat 2020 78, 2021 172, 2022 121, 2023 parah sekali hanya 14, dimana cash flow-nya bisa sahabat Jose lihat juga minus 511 bio, dimana net profitnya cuma 81,98 bio. Ini sangat mengkhawatirkan itu. Jadi kita lihat langsung dari paling bawah, liquidity yang saya tekankan, normalnya jika perusahaan consumer itu wajib di bawah 100, atau kalau bisa bagusnya sih di area 80%. Tetapi ini consumer ini basic industri peternakan ayam ini DAR-nya 166,86%, alias 1,67 kali. Itu sangat not good, jadi masih tetap rekomendasi saya C. CR cash ratio juga 13,70%, itu juga bad, yang wajarnya tuh 50 sampai 80. Kalau sampai 200 atau sampai 150 untuk CR itu terlalu banyak. Untuk apa uang menumpuk di cash? Tetapi CR yang bagus itu adalah di 50 sampai 80%. Quick ratio 53,39%, ini juga sangat tidak baik. Jadi ya harusnya sih quick ratio ini ada di kisaran 80, 100 atau di atas 100 itu dipertahankan, alias itu berarti bagus. CR current ratio 155,40 ini bagus, tetapi tidak merubah rekomendasi saya, masih tetap C. ROE-nya hanya 1,32%, ROA-nya cuma 0,48%. Ini tidak ada harapan, makanya bisa dilihat dari NPM-nya pun 0,34%, di mana gross profit 13,9%, operatingnya 2,83%, EBIT-nya 2,81%, di mana kita bisa lihat earning before interest dan tax-nya itu 2,81. Tetapi dari NPM-nya hanya tinggal sisa 0,34%, alias hampir tidak ada pertumbuhan. Kemungkinan besar ini karena dari beban biaya cost itu di Java sangat mempengaruhi net profit marginnya, sehingga semua beban habis hanya untuk bayar beban, jadi NPM-nya hanya tinggal sisa sedikit. Jadi itu aja untuk
fundamental analisis saham Java. Sekarang kita ke analisa teknikal. Oke sahabat Jose, kembali lagi kita pada technical analysis. Sekarang kita melihat saham JPFA, Java Confit Indonesia, di mana kita lihat satu tahun interval Java itu berada di posisi kurang baik. Posisi Java ini Juli ketemu September, bentar. September. Oke, jadi bisa sahabat Jose lihat sendiri bahwa September ketemu September ini chartnya cenderung downtrend. Berarti kita tinggal tarik aja Fibonacci retracement, di mana posisi nolnya berada di atas, di hijau di sini, satunya berada di posisi di sini posisi satunya. Oke. Oke. Oke, jadi sahabat Jose bisa lihat bahwa posisi nolnya saya ambil dari posisi ini dan satunya saya ambil posisi ini, di mana sahabat Jose bisa lihat inilah yang terjadi di saham Java, di mana kemarin memang sempat 12.35 dia sentuh dan mengalami rebound yang cukup gede, di mana 12.35 langsung mantul ke 1370 di bulan Agustus itu, dan sekarang harganya 12.45 kembali ke posisi support yang ada di 12.35. Jika 12.35 ini jebol, maka Java kemungkinan besar bisa berindikasi ke 1015. Kita bisa lihat bahwa posisi Java ini sudah agak sangat riskan, tetapi di 12.35 ini kita bisa sarankan spekulatif buy di mana best buy harganya ada di 1015. Tetapi kalau mau sampai 1015 itu kita bilang tidak usah terlalu muluk-muluk, kita mungkin ambil di 1015 sampai 1040 aja untuk kita beli best buy-nya. Nah, kalau untuk resistennya seperti kita bisa lihat, di mana posisi resisten yang kuat ada di posisi 1370 sampai 1410, di mana posisi tersebut sangat kuat sehingga ada beberapa kejadian hampir sering terjadi resisten tersebut pasti posisi 1370 itu tidak mengalami penguatan lagi alias langsung turun. Jadi itu kita bisa simpulkan bahwa resistennya ada di 3370, di mana spekulasi buy di 1235 dan best buy di harga 1015 sampai 1040. Nah, untuk pertanyaan ini arahnya kemana kok? Ini masih arahnya downtrend, di mana posisi sini sudah kelihatan benar itu posisi
Di sini sahabat Jose bisa lihat. Ini posisinya seperti ini sahabat Jose. Nah, jadi ini seperti sudah membentuk dua bahu, satu kepala atau yang diistilahkan head and shoulders, di mana kemungkinan besar saham tersebut akan tetap melanjutkan penurunan. Tetapi kalau kita berdasarkan di sini juga, ini juga masih terbentuknya M. Jadi kalau lihat dari laporannya jelek seperti itu dan ini angka 1040 ini kemungkinan besar bisa terjadi di sini. Jadi saya prediksi Java masih akan turun terus ke angka itu, angka 1040. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini untuk kita membahas channel tentang Java Confit, di mana Java Confit ini yang saya bilang tren industri Fiesta Nugget itu sudah banyak berkurang karena pesaing bukan hanya di lokal tetapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia sudah mulai menjajakan daging-daging mereka ke Indonesia karena kita salah satu importir untuk khusus makanan yang terbanyak di dunia. Jadi kita bisa simpulkan sekali lagi sama Jose, untuk rekomendasi secara analisa fundamental, rekomendasi saya C. Ingat C alias tidak bagus. Untuk teknikal, ya untuk siapa yang mau spekulasi buy di 12.35 itu diperbolehkan spekulasi buy dengan target 13.10 sampai 13.70 itu area jual. Di mana base buy-nya ada di 1015 dengan asumsi kita ngomong 1040 aja untuk membeli ini saham. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi base buy-nya di 1015 1040 dengan target jual tetap 1370 dan untuk spekulasi itu 12.35 12.45 ini diperbolehkan beli dengan asumsi 13.10 13.70 itu area sell. Oke, jika ada pertanyaan atau ingin japri permasalahan tentang konsultasi tentang saham Anda, jangan malu-malu dan sungkan WhatsApp ke saya di nomor 088177096060. Bagi yang ingin join itu bisa melalui nomor saya tersebut, tinggal telepon melalui WhatsApp. Dan jika masih malu bisa komen di bawah ini. Ya nanti saya akan baca komen tersebut, nanti saya akan balas komen tersebut. Tapi maaf misalnya kalau slow respon karena ya saya memiliki banyak agenda pekerjaan yang cukup banyak. Saya selain di dunia saham, saya juga di dunia asuransi, saya pun juga di bidang usaha juga ada. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ingat selalu rekomendasi saya bersifat disclaimer, tidak saya bersifat memaksa, saya juga tidak menghasut, merayu ataupun menggiring opini, tidak. Ini analisa hanya bersifat secara deskripsi aja alias menjabarkan apa yang ada
di sistem dan apa yang ada di aplikasi tersebut. Saya memakai dua aplikasi, yaitu aplikasi TradingView dan satu lagi untuk analisa fundamental. Itu saya memakai RTI Business. Kenapa saya memakai kedua aplikasi tersebut? Ya, bagi saya user interface-nya sangat bagus. Jadi mudah dimengerti dan mudah juga untuk sahabat Juicy belajar, di mana menu, tools, dan semua yang ada di TradingView ini kalau bisa dikategorikan ini rekomendasi saya yang bersifat A, karena kenapa hampir keseluruhan lengkap itu. Dan untuk RTI Bisnis juga, untuk khusus emiten-emiten yang ada di Indonesia, RTI Bisnis sangat lumayan bagus dalam memberikan info atau memberikan laporan keuangan atau untuk jadi media analisa untuk para sahabat Juicy yang investor-investor yang ada di Indonesia ini itu. Dan ingat sekali lagi, please subscribe my channel supaya channel saya bertumbuh, dan bagikan aja channel saya ke teman-teman yang membutuhkan, karena ya channel ini ingat hanya membahas tentang emiten-emiten yang ada di Indonesia. Memang saya juga kalau bisa ingin ya nasabah-nasabah, calon-calon sahabat Juicy yang belum menjadi klien saya bisa menjadi klien saya, tetapi saya tidak bersifat memaksa. Jadi semua keputusan balik-balik di tangan sahabat Juicy, apakah mau ikut ke sekuritas saya ataupun tidak. Saya tidak pernah memaksakan itu, karena tujuan saya dalam membangun channel ini hanya untuk bersifat edukasi, bersifat istilahnya memberikan penjelasan tentang saham-saham yang ada di Indonesia, apakah baik, apakah bagus, apakah jelek, apakah buruk itu. Jadi sehingga masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang sudah telah menjadi investor, itu tidak tersesat dalam membeli saham ataupun dalam jual beli saham. Karena yang saya banyak temukan bahwa banyak broker-broker yang ada di Indonesia ini, banyak nasabah sudah masuk, biasanya banyak dicuekin, cuma hanya kasih berita aja, sudah kasih berita sudah selesai, tidak ada yang namanya interaksi atau sosialisasi ataupun edukasi. Jadi itu tujuan saya dalam membangun channel ini. Saya ucapkan terima kasih, jika ada salah saya mohon maaf. Jadi sekali lagi, jika ada salah saya mohon maaf, apakah ada perkataan saya yang kurang berkenan ataupun ini, saya mohon maaf itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan selalu menonton channel saya ini. Memang channel saya ini ya banyak versinya, tetapi saya tidak mau istilahnya merekomendasikan atau membuat suatu video live seperti ini itu tanpa berdasarkan data. Jadi saya selalu berdasarkan data, dan semua cara yang saya ajarkan itu semua sama dan harus konsisten. Jadi jangan memakai toolsnya, jangan tidak konsisten, karena jika tidak konsisten ya maka hasilnya nanti tersesat. Jadi kita istilahnya ibaratkan, kalau bisa itu seperti Bruce Lee, kita nggak perlu namanya banyak-banyak ilmu, banyak-banyak ya panutan, cukup aja mempelajari ilmu yang memang
sudah melegenda alias ya kayak Fibonacci, candlestick, turtle trading, analisa fundamental itu yang memang itulah semua isi yang ada di dunia investasi. Yang misalnya ada penambahan ilmu aneh-aneh itu kalau bisa nggak usah diikutin. Karena kenapa? Semakin kalian ikutin yang itu semakin tidak jelas, apalagi mereka bukan di kalangan profesional. Kalau saya itu sudah 18 tahun di dunia ini. Jadi saya istilahnya luar dalam semua tentang investasi saham saya bisa jelaskan dengan baik. Dan saya tidak menjelaskan dengan mengada-ngada atau istilahnya dengan dibuat-buat. Saya selalu menjelaskan semua data tersebut berdasarkan data yang tersaji apa adanya. Oke, mungkin sudah jam 13.42, sahabat Jose akan kembali aktivitas tradingnya. Saya tutup video hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Please subscribe my channel dan bagikan ke seluruh teman-teman Anda dan keluarga yang memang ingin atau sudah menjadi investor saham ataupun yang baru bermain saham ataupun baru calon investor. Itu bagikanlah itu, karena tujuan kita membuat channel ini, ingat saya tidak muluk-muluk, saya hanya ingin channel ini menjadi media di mana masyarakat Indonesia khususnya sudah bergabung menjadi investor itu bisa menonton video ini untuk menjadi referensi saham-saham apa aja sih yang lagi bagus atau lagi jelek atau lagi kategori lagi stabil atau ya lagi tidak ada arah gitu. Kita bisa melihatnya berdasarkan data yang tersaji. Oke, itu aja. Salam cuan, salam sahabat Jose.